Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kreatif, jumpa lagi dengan saya Febrianto Nugroho. Saat ini saya sedang berada di rumpon rumah pohon, ya, tempatnya Pak Marzuki. Ini di daerah Sukamekar, Kabupaten Bekasi. Dan sini bisa dilihat banyak tanaman. Tapi yang menariknya adalah bukan tanaman, tapi pemiliknya yaitu Pak Marzuki. Bagaimana beliau punya konsep yang sangat menarik tentang pendidikan berbasis alam. Ini kita akan coba lihat, menginspirasi sahabat kreatif semua. Oke, jadi kita temui Pak Marzuki ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Pak Marzuki ya? Oh iya, Saya Febrianto ya. Nah, sahabat kreatif, saya sekarang sedang sama Pak Marzuki. Nah, beliau ini yang punya rumah pohon, dan ini dimulai udah lama Pak ya? Oh, udah lama. Kita minum. Oh iya. Nah, sekarang kita sudah bersama Pak Marzuki. Kita akan bercerita ya, tanya-tanya. Beliau ini punya konsep yang sangat menarik sekali, dan filosofinya banyak. Nanti kita akan dengar langsung ke beliau. Kita akan sapa dulu ya, Pak Marzuki. Ya. Ini udah berapa lama nih Pak bikin rumpon ya, rumah pohonnya? Terus kira-kira dasar pemikiran awalnya itu bagaimana? Saya masalah rumpon ini udah 3 tahun, tapi pemikirannya itu jauh sebelumnya. Karena saya ini anak petani awalnya, dan saya jadi senang pohon ini karena orang tua saya lingkungannya bertani gitu. Berkaitan dengan rumpon, memang orang selalu bertanya, rumpon itu apa? Rumah pohon, tetapi kok nggak ada rumah di pohon gitu kan, atau rumah yang berbentuk pohon? Tidak, memang. Jadi rumah pohon ini hanya filosofis, bagaimana di rumah ini saya ingin bersama teman-teman membuat orang-orang yang datang ke sini itu terbangun dari tidurnya. Karena di rumah ini bukan sekedar kita belajar sambung menyambung pohon, tetapi bagaimana orang yang belajar di sini atau tanya-tanya atau apalah, dia sekedar lihat-lihat itu, saya berkeinginan mereka itu akan saya sampaikan tentang filosofis tentang sambung menyambung tentang pohon ya, terutama bagi anak-anak yang belajar. Misalnya waktu tempo hari itu beberapa bulan yang lalu ada anak-anak SMP, SMK dan pemuda, mereka bersama untuk kita latih bagaimana sambung menyambung pohon selain cangkok dan lain sebagainya, pembibitan. Nah, agar mereka itu bisa menemukan filosofis daripada sambungan. Karena kalau masalah sambungan di mana-mana itu banyak ahlinya, apalagi yang lulusan pertanian. Masalah ini udah tidak asing lagi. Nah, akan tetapi di rumah pohon ini, misalnya contoh pohon tekokak, ya, kita sambungkan dengan pohon terong, tomat dan leunca.
nanti akan berbuah terong, tomat, dan lenca di batang pohon tekokak. Katakanlah kalau tekokak ini kan tidak ada petaninya. Gimana ada coba petani tekokak itu 1 hektar, nggak ada kayaknya. Di Bekasi itu nggak ada. Yang ada tuh petani terong, tomat, lenca itu ada. Bagaimana tekokak ini, anggaplah tekokak ini adalah hidupnya di semak belukar. Kalau kita filosofiskan, ini adalah sebuah kehidupan yang memang termarginalkan. Seorang atau satu keluarga karena miskinnya, sehingga banyak orang yang memandang sebelah mata, katakanlah kurang penghargaan. Nah, dari situlah kita mengangkat bagaimana anak-anak itu belajar atau siapapun belajar tentang sambung menyambung tekokak, berbuah terong, tomat, dan lenca, agar mereka itu mendapatkan filosofis ini. Ternyata dari tekokak itu bisa berbuah terong, tomat, dan lenca. Itu artinya walaupun anak si Pulan atau si Waru atau anak tukang beca, anak petani, katakanlah anak orang-orang miskin, bisa saja dia menjadi sukses, menjadi camat, menjadi lurah, menjadi guru, menjadi apapun, ketika ini bakat serta minat anak tersebut disambungkan dan dipelihara, dikembangkan sesuai dengan bakat dan minatnya, maka dia akan sukses. Nah, menemukan itu, jadi tidak pesimis hidup ini. Oh, ternyata dari tekokak bisa berbuah terong, tomat, dan lenca. Oh, bisa kehidupan kita ini pun bisa kita sambungkan. Kalaulah kita orang miskin, bisa saja kita menjadi orang kaya nanti ke depannya. Lantaran kita sambungkan dengan bakat serta minat yang memang sudah alami ada pada diri manusia. Maka temukan itu. Setelah menemukan itu, maka hidup ini tidak akan pesimis. Saya pikir seperti itu di konsepnya. Jadi ini adalah konsep belajar dari tanaman. Ya. Cara menyambung tanaman pun itu punya filosofi tersendiri. Bagaimana belajar dari menyambung hidup, ya seperti itu. Nah, ini harus ditemukan bakatnya, kira-kira seperti itu. Dan di sini pun ternyata juga menjadi tempat pelatihan masyarakat, ya, pelatihan masyarakat, terus anak-anak. Nah, ini sangat menarik sekali, dan dia juga punya beberapa konsep tentang pendidikan. Kita akan tanya selanjutnya. Itu untuk gimana menyambungkan tadi yang filosofi-filosofi itu menjadi. Nah, sekarang kalau kita lihat sangat miris sekali yang terjadi pendidikan kita di masyarakat kita ini. Yakni karena begini. Sesungguhnya anak-anak sekolah usia SD, katakanlah usia 5 tahun, ini adalah masa-masa emas gitu. Sebetulnya masa-masa yang tidak harus mendapat kekejaman, tidak harus mendapat tekanan, dan harusnya masa-masa ini adalah masa-masa berkembang. Dan ini perlu sekali orang tua dan guru memahami perkembangan daripada anak. Nah, bagaimana anak ini supaya berkembang tanpa tekanan? Maka saya melihat daripada kenyataan hari ini pendidikan kita ini banyak yang menurut saya ini, menurut saya ini masih sangat perlu diperbaiki, ya, masih sangat perlu diperbaiki kenyamanannya, keindahannya, kegembiraannya di dalam belajar ini perlu diadakan oleh seorang yang memiliki sekolah atau memiliki lembaga pendidikan. Nah, berangkat dari situ, sekarang contohnya begini. Kalau ada seorang punya anak kelas 1, kemudian belajar di SD, sedangkan SD ini sekarang yang sudah berlaku itu adalah guru kelas. Berarti kelas 1 itu gurunya hanya 1, ditambah dengan guru olahraga lah kalau ada. Tapi yang pada dominan sekali adalah 1 orang guru. Nah, bahayanya ketika anak kita atau murid itu tidak senang kepada seorang guru tersebut, maka dia akan tersiksa selama 1 tahun minimal. Apakah ini tidak disebut pembunuhan karakter? Saya pikir ini perlu diperbaiki. Jangan sampai anak ini tertekan selama 1 tahun, dia dipaksa belajar, harus bisa membaca, harus bisa ini, bisa itu. Menurut saya sangat naif. Paling hanya beberapa persen saja dia dapat. Nah, oleh karena itu, bagaimana caranya pembelajaran nanti di masa-masa emas terutama, apalagi di masa-masa remaja,
Di masa-masa orang dewasa, belajar ini konsepnya harus tenang, nyaman, indah, dan bebas daripada tekanan-tekanan. Nah, karenanya saya ingin, dan dari dulu konsep ini diterapkan, yaitu namanya pembelajaran smart camp kalau saya bilang. Jadi belajar sangat gembira, belajar sambil bergembira, bermain sambil bergembira, sehingga menemukan skill-skill, dikembangkan dari bakat serta minat anak itu di situ. Makanya saya ingin membuat suatu tempat yang namanya smart camp, yang di situ nanti pembelajaran bagaimana konsepnya adalah untuk menarik bakat serta minat setiap orang, karena setiap orang itu punya bakat serta minat secara alami. Saya pikir itu yang nanti akan saya kembangkan di smart camp. Nah, demikian tadi apa namanya itu konsep-konsep bagaimana rumah pohon ini kemudian menginspirasi ya, menginspirasi, ada filosofinya, dan bagaimana membuat orang belajar secara alami gitu ya, secara alami tanpa tekanan. Nah, ini adalah konsep beliau tentang smart camp. Mungkin tambahan. Ya, silakan. Tadi saya akan lanjutkan. Kalau di SD itu hanya satu, jadi kita tertekan anak kita itu selama 1 tahun. Akan tetapi di smart camp itu nanti kita akan berganti-ganti. Nah, mungkin 1 jam atau 2 jam pelajaran kita ganti orangnya, sesuai dengan skill yang nanti akan dibawakan oleh guru tersebut. Karenanya di smart camp nanti kita akan jadwalkan mungkin tiap minggu atau 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali kita undang yang namanya tamu bintang. Bintang di sini artinya orang-orang yang sukses di sekeliling kita undang untuk sampaikan tentang pengalamannya kepada peserta didik, gitu aja. Jadi inilah perbedaannya, sehingga anak itu belajar dengan nyaman. Nyaman dari apa? Kita akan bantu dengan suara-suara musik barok, musik-musik Kenny G yang merangsang daripada otak kanan anak itu supaya berkembang. Ini adalah pembelajaran atau bacaan-bacaan murotal Al-Quran di pagi hari atau di siang hari, itu bisa kita padukan di situ, supaya yang paling penting adalah inspirasi otak kiri dan otak kanan ini adalah seimbang. Oke, menarik sekali, sahabat kreatif, konsep dari beliau. Barangkali di sini ada yang pengusaha-pengusaha yang kelebihan duit mungkin ya, ingin berbagi, ingin hartanya itu tetap mengalir terus, bisa berhubungan dengan Pak Marzuki ya, di rumah pohon ini ada di Desa Sukamekar ya, Kecamatan Sukawangi. Nah, nanti kita akan wujudkan cita-cita dan konsep beliau ini, kira-kira smart camp ya, pendidikan berbasis filosofi alam ya. Demikian ya, kira-kira Pak Marzuki mungkin ada yang disampaikan kepada anak-anak muda sekarang, Pak Marzuki. Saya pikir bagi anak-anak muda, anak remaja ini perlu ditemukan, karena jiwamu berbeda. Tidak akan ada kau itu hanya sendiri, karenanya kau adalah istimewa, maka temukanlah dirimu sendiri. Saya tunggu di rumah pohon. Nah, demikian liputan kita kali ini di rumah pohon. Kita akan ketemu di kegiatan-kegiatan lainnya. Demikian dari saya, Febrianto Nugroho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.